Yan. Iya. Saya kasih Bapak dari dulu ya. Naik di tangga dulu. Oke. Antar. Nunggu Mas Modi dulu kali ya, Bang. Mik. Soalnya ini raja jadi bukan gua pribadi. Tolong. Di Yana. Aduh. Bang naik lagi, Bang. Iya, bentar ya. Apa, Mbak? Boleh, ada di sana boleh. Oke. Biar kelihatan ya. Bang yang mantap ya. Yo. Sini. Nah. Saya Ja. Yang mau gimana, Bu? Munduran. biar barengan enak nih ngobrolnya. Siap. Iya. Nyala. Iya, tunggu sebentar lagi ya. Bukti laporan yang saya buat di Johor kemarin. Sini, Bang. Jadi satu dari pihak organizer yang ikut melaporkan, satu lagi kami dari Raja ikut melaporkan juga. Ini Abang. iya, oke. Kanan dikit, Bang. Dulu, Bang. Dapat. Ya, bentar ya. Bentar Bang. Kasih ya. Iya. Sini. Kita sengaja datang ke sini karena ini memang tempat kita untuk berlindung, memberikan informasi bahwa kita merasa kurang aman karena pelaku yang kita laporkan memang sudah dipanggil, mungkin bahasa kalau saya mengartikan dipanggil, dimintain keterangan. Kalau menurut teman-teman di sana dia ditangkap bahasanya. Tapi saya diinformasikan lagi selang beberapa waktu dia dibebaskan karena undang-undang yang berlaku di sana, hukum yang berlaku di sana, jika mampu bayar, dia boleh pakai uang jaminan. Cuman saya belum dapat konfirmasi yang menjamin dia siapa, itu lagi saya lacak gitu loh. Karena setahu saya kita tidak boleh menjamin atas diri kita, harus ada pihak lain. Nah, ini yang saya harus cari tahu. Saya sudah coba komunikasi dengan teman-teman yang di sana, mereka lagi coba bantu cari info. Saya belum dapat sampai saat ini. Yang pasti karena dia dibebaskan, kami khawatir, kami takut dia bisa berbuat yang kami tidak harapkan. Itu makanya saya datang ke sini. Sana di sini. Gua pikir lo dari teman-teman juga lo, ikut dari samping. Sini lah. Kan bukan gua pribadi, kita semua. Mas Maudi belum datang sih ya? Iya, lagi nggak apa-apa. Jadi kita datang ke sini ya, berharap kita sudah ada komunikasi sih. Alhamdulillah kita diterima. Kita coba kemarin saya juga lewat WhatsApp sudah memberikan kronologis dari awal ya. Dari awal kronologis kita ceritakan semua. Insya Allah nggak ada yang terlewatkan. Makanya kita hari ini kesini butuh face to face, kita berhadapan, kita mencoba menerangkan lebih detail lagi gitu loh. Jadi tujuan pertama banget kesini itu adalah ya kami mencari perlindungan. Perlindungan atas apa? Atas orang yang melakukan pengancaman pembunuhan. Di mana dia berada? Di negara seberang, Malaysia, daerah Johor. Tapi kami hanya rasa khawatir kami ini yang sulit kami hilangkan. Kami takut dia bisa berbuat lebih ya. Memang kami nggak mengharapkan itu, tapi kami takut aja. Jadi mengantisipasi, karena kan teman-teman media juga sebagian sudah memberitakan ini. Kami juga tidak mau dianggap nanti kalau misalkan nauzubillah min dzalik terjadi apa-apa terhadap kami, nanti dari tanda kutip institusi negara ataupun apa itu menganggap kami tidak membuat laporan. Jadi kami pun jadi seiring lah. Teman-teman media support kami lewat berita, kami pun juga melakukan langsung pertemuan untuk meminta perlindungan. Itu. Tapi mengganggu psikis abang sama sekali ya? Jadi ya mungkin teman-teman lihat sekarang ini saya agak telat karena tadi saya juga kontrol dulu, badan saya lemah banget, kondisi saya
apa ya, mental saya lah keganggu banget. Dari tanggal berapa? 11 habis konser sampai detik ini belum ada yang namanya istirahat total, itu nggak ada. Badan boleh rebahan, tapi otak nggak bisa kita bohongin. Banyak teman-teman yang support, alhamdulillah, terima kasih. Tapi kita tidak bisa pungkirin hati kita, tidak bisa pungkirin pikiran kita. Semangat iya, gue bilang semangat sih ya, gue akan tetap semangat. Tapi kita nggak bisa pungkirin pikiran kita. Tetap itu kebayang-bayang wajah dia, body besar orang-orang itu, bentakan dia, ancamannya itu benar-benar annoying banget. Bang bisa jelaskan Bang intimidasi seperti apa atau kekerasan seperti apa yang diterima pada saat itu Bang? Bisa lebih bantu. Sama karena dia juga ada di dalam. Sama perlindungan seperti apa Bang yang diharapkan dari band Raja ini terhadap? Sana bisa ceritain sedikit lagi kronologisnya di sana terus. Ya jadi kalau untuk intimidasinya tuh kita pun dikagetkan karena awalnya kita tidak tahu apa-apa, konser berjalan dengan sukses. Kita hanya merasa puas ya, merasa puas, happy. Terus para penggemar di sana juga berdatangan gitu untuk foto. Ya, kita terima. Ya, kita terima. Tiba-tiba ada selang 30 menit ada orang masuk gitu. Tiba-tiba masuk, kunci pintu dengan langsung tendang meja. Beberapa bodyguard yang bikin kita kaget tuh, dia tanpa bicara dulu langsung menendang meja. Shock lah, semua shock. Kita kan shock, kaget. Antara shock dan ini ada apa ya? Kita masih mencoba berpikir. Awalnya saya berpikir sama Zeno sama gue sama. Ini prank. Jadi mungkin dia pura-pura marah dulu baru kita mau dikasih surprise. Gitu, kita berpikir kita mau dikasih surprise atas all out yang kita berikan, penampilan yang benar-benar jujur ya, maksudnya kita dari sekian kali perform, ini penampilan kita yang paling all out banget kita anggap. Kita berikan mereka 15 lagu non-stop. 15 lagu non-stop. Kita puaskan mereka semua. Makanya yang saya bilang tadi, begitu dia masuk dengan ekspresi tanpa bicara sedikit pun langsung banting meja, muka tegas, mata tatapannya tajam banget, dengan dikawal beberapa security event, bodyguardnya dia. Ya kita sambil mencoba untuk menganalisa ini serius nggak ya? Tapi makin kesini makin kenceng intonasinya dia, makin tunjuk muka. Nah itu yang kita mulai mundur. Itu yang kita mulai merasakan, oh ini berarti serius ya. Sampai dia itu yang benar-benar Seno tuh aku suruh Sen ambil bangku, lu duduk. Dia dibentak, nggak boleh lu, you diam, you duduk di lantai. Kan maaf gue mau kata-kata kasar juga sih, sadis banget lah. Kita menyimpulkan kata-kata itu biadab banget. Kita diperlakukan macam bukan manusia, macam kita tuh kayak sudah melakukan hal buruk apa gitu loh. Nah yang kita bikin bingung itu saat itu di ruang itu, gue mencoba mereda emosi dia. Gue coba rangkul, gue mau merangkul. Dia pun tahu gue mau merangkul, gue tak yakin banget dia tahu gue mau merangkul. Didorong dia, kenceng banget, gue kesandar langsung keduduk. Itu Mas Moldi ya? Di sini Di. Gue keduduk, gue mau bangkit lagi, gue nanya, ada apa bro? Gue bertanya ada apa bro? Dia bentak lagi, you diam, you, kita kan bertiga ya. You diam. Jadi tidak ada perbincangan ya? Tidak ada sedikit pun. Kita mau bertanya ada apa? Karena kan kita mencoba membaca kan, kenapa? Kok lu tiba-tiba marah sih? Kok lu tiba-tiba bentak kami? Kok lu tiba-tiba maki-maki kami dengan kata-kata yang tidak senonoh sama sekali? Padahal kita sudah sangat untuk melerai. Iya, bro, calm down, tapi tetap dia dengan emosi dia dan sampai dengan kata-kata you Indonesia, you mati kalau saya dengar kalian balik lagi ke Malaysia. Nah itu makin drop lah kita. Ini ada apa? Itu jujur ya, kita tuh bertiga tuh bukan duduk begini loh bro. Kita duduk nggak begini, nggak berani natap dia. Kita begini aja udah nunduk semua. Jadi udah pasrah nih, dia mau ngapain kita udah pasrah. Jadi ada omongan, you mati akan saya cari kalian di mana kalau ke Malaysia. Itu ditekankan dia banget kan. You ada di Malaysia, saya cari you mati. Jadi ini sebenarnya tidak ada kesalahpahaman ya. Ini mutlak penyerangan. Kalau kesalahpahaman itu kan ada perbincangan. Jadi seperti statement mereka kemarin. Jadi mereka ya? membuat statement dengan memposting selebaran. Di situ dia bilang awalnya baik-baik dengan Raja, kami bincang baik-baik, tapi kami tidak miss
Seno, karena kita lagi ngumpul semua, Seno saya suruh, lu jawab Nes, ini pembohongan, bohong besar. Dihapus komen Seno langsung. Terus komen yang lain, terus pada diblok. Dia langsung tutup komen. Jadi benar kata Mas Maudi tadi, kita menganggap, asumsi kami adalah yang namanya miss itu adalah pertama, adanya pertemuan. Itu baru dibilang miss. Yang kedua, bisa dikatakan miss, adanya percakapan. Gue yakin menjamin 100% jika ada orang, ada pertemuan, ada percakapan, pasti akan terjadi miss. Kapan dan dimanapun. Tapi ini kita kenal enggak, bertemu hanya sekali saat kita tiba, itu pun hanya sekedar salaman, udah. Nggak tahu siapa. Terus tidak ada komunikasi apapun. Kami bertanya, miss yang mana? Kok lu bisa memperlakukan kami dengan langsung tunjuk-tunjuk muka, maki-maki, kata-kata kasar, terus ancam kami mau dibunuh. Nah, Jadi ini kesimpulannya mutlak penyerangan berencana ya. Dimana gue lihat berencana itu adalah apa? Dia bilang kepada yang kontrak kami, tunggu ada pihak kementerian mau bertemu. Akhirnya kami menunggu. Ternyata yang datang bukanlah pihak kementerian, tapi gerombolan orang ini yang langsung memaki-maki, menendang meja, marah-marah, dan berlaku kasar, mendorong Ian. Dan menurut saya ini boro-boro disebut perbincangan. Tidak ada perbincangan sama sekali, dia datang langsung ngamuk, marah-marah. Kita mau bertanya, mau ngomong, boro-boro mau membela diri, bertanya dulu aja nggak bisa. Tiba-tiba dia membuat statement di Instagram bahwa ini awalnya ada perbincangan, kemudian baru terjadi kekerasan. Kami bilang ini langsung kekerasan, penyerangan berencana yang kami tidak tahu. Tapi dia sudah merencanakan bahwa itu pakai rencana bahwa membohongi kami, disuruh nunggu ada kementerian yang mau Dia ketemu. bilang ada informasi, ada kementerian bro, ada kedutaan mau foto, mereka idola kalian, mereka suka sama kalian, mau coba ambil kenangan buat sama kalian. Ya kita pasti welcome lah. Jangankan kementerian, kedutaan, fans kita yang orang biasa pun kami terima. Gitu loh, kita terbukti dengan 30 menit kita berada di ruang itu sebelum kejadian, kami terima semua. Memang otak berpikir kok mereka bisa ya aksesnya masuk ngasal gitu loh ke ruang tunggu kami. Kami keringetan, kebayang lah habis konser 15 lagu hampir 2 jam. Kebayang tuh keringetan, gue masih lelah, gue mau minum, itu nggak sempat. Itu pun langsung kita terima gitu loh, dengan kita terima dengan kondisi yang ada. Tapi selang beberapa waktu, 30 menit, kok nggak ada juga. Kami bertanya lah sama yang bilang ada tamu dari kedutaan dan kementerian itu, ternyata nggak ada. Yang ada malah gerombolan yang mau dibilang tadi masuk, langsung banting meja dan bentak-bentak. Terus nanti Bang, perlindungan yang diharapkan dari LPSK seperti apa Bang? Gimana? Masih ada ancaman nggak mungkin sampai? Ancaman itu pas saat itu aja. Cuman Ancaman saat itu, di ruangan itu. Rasa ketakutan itu ada. Pertama, memang tindakan kepolisian Malaysia tuh sangat cepat. Ya. Cuman yang kami khawatirkan orang ini langsung memberi jaminan dan lepas. Nah, Karena undang-undang mereka, di hukum mereka yang berlaku seperti itu. jangankan dilepas di dalam kurungan aja kami masih merasa Ya. Kan Was-was. gini lah ya. Maksudnya kenapa kami datang ke sini, kami meminta saran, kami coba membuat laporan, kami mencoba untuk berdiskusi, mungkin semacam diskusi yang akhirnya pada intinya kami mau memohon, meminta ada perlindungan. Perlindungan macam apa ya? Mungkin nanti setelah kami ketemu kami akan tahu. Nah, yang pasti satu, kami berpikir dia yang mau dibilang tadi juga sudah ditangkap, ditahan sebentar, dimintain keterangan, terus dia lepas dengan memberikan jaminan. Entah siapa, saya ulang lagi, entah siapa yang bisa memberikan dia jaminan itu, sehingga polisi di sana membebaskan dia. Artinya, orang ini punya kemampuan secara materi, orang ini punya kemampuan secara emosi. Wajar nggak kalau kami ketakutan? Jarak Malaysia-Jakarta, Kuala Lumpur-Jakarta cuma 2 jam. Itu. Kalau dibilang Raja kemarin ada cedera nggak? Kami menjawab ada, cedera mental kami. Kami cedera mental sampai ada salah satu beberapa fans di tempat peristirahatan mau bertemu Ian. Di komen itu baru Ian terjawab takut. loh. Di komen itu aku tuh gini loh, kita pas keluar ruangan itu security event dan bodyguard mereka tuh ngumpul di sana, mereka berbaris, badan-badan gede hitam itu. Kita melewati mereka tuh, nauzubillah jalik, sumpah. Kita bertiga tuh, astagfirullahaladzim, jangan lagi. Kita gitu. langsung ke mobil. Banyak fans menunggu mau foto dengan berat hati. Gua nggak menyapa mereka, gua nggak menegur mereka karena kita baru-baru mikirin orang yang mau foto. Ini orang yang gede-gede yang habis di ruangan kita tadi dengan mempelototin kita tuh, gila, kita udah menunduk, udah langsung mau masuk mobil langsung pergi. Gitu loh. Yang kami sesalkan lagi adalah ini event pemerintahan tourism. Ya, tourism Johor.
Majestic itu masih masih Johor, tapi tidak bisa melindungi kami ini kan bisa dibilang tamu negara kita ya. diundang, kita diundang Enggak. bukan atas kemauan kita. Mereka meminta kita bisa nggak mengisi acara mereka sana. Oke, asal syarat dan ketentuan semua sudah oke, kita penuhin semuanya juga. Kalau- Tapi ternyata kita diperlakukan seperti ini. Kalau Bang, panitianya mungkin itu mau- biasa nggak? Ya kita maklumin. Tapi ini panitianya adalah dari pemerintahan sendiri, masa tidak bisa mengamankan orang negara tetangga lah ya istilahnya kan yang diundang. Motifnya apa mereka sampai melakukan Di Itu saat dia. itu kami nggak tahu sama sekali. Makanya yang gue bilang tadi setelah gue mencoba sama satu calling down bro, gue didorong, gue tuh bertanya ada apa bro, ada apa nih? Gue bertanya itu karena gue spontan, karena jujur ya secara tidak terima gue nggak terima diperlakukan macam itu, tapi gue nggak berdaya, kami nggak berdaya. Intinya permintaan kami sih mudah-mudahan masalah ini tetap diusut tuntas sampai kami tahu juga jawaban si tersangka tersebut. Ya kenapa dia Kenapa dia menyerang kami tanpa alasan? Itu. Apa ada Intinya kaitannya diusut sama tuntas. yang kemarin tudingan Raja menolak konser itu, Mas? Raja menolak konser? Kan kemarin Mas Yan waktu di Baris Krim sempat bilang tuh dari Oh. mereka ada omongan Raja itu menolak konser. Nah, miskomnya itu apa ada kaitannya dengan itu? Yang jelas komunikasi kami dari awal itu dengan event organizer. Kami tidak ada hubungan dengan pelaku yang mengancam pembunuhan ini. Jadi seandainya pun kita ada miss, itu Raja dengan event organizer. Yang kontrak. Karena yang mengontrak dia, yang memberi duit pembayaran itu dia semua, yang menanggung jawab kami berangkat semua komunikasi lah. Komunikasi dari A sampai Z, dari awal banget itu dia, Ya, si organizer. Raja itu satu pintu dengan orang yang mengontrak ini. Soal dia bermasalah sama Kami si nggak tahu. India ini, itu Gitu. urusan dia, jangan kami yang langsung diserang gitu. Ya, gue madal dulu ya. Terima kasih banyak ya. Gue sama-sama. Iya, Bang. Aman belum? Aman. Nah, yuk Bang Ian. aman ya Oke. Yuk, Ya. Bang. Oke. Pertama-tama terima kasih dulu buat teman-teman semua. Dan gue juga minta maaf. Mungkin tadi ada beberapa teman yang sudah langsung hubungi gue pribadi atau manajemen. Gue nggak bisa jelasin satu-satu. Nah makanya ini pas banget sekarang ini kita habis dari dalam tadi di Mabes. Kita coba untuk sharing, tanya bagaimana menyikapi kejadian yang kami alami. Jadi kenapa kami harus ke Mabes? Lokus deliktinya kejadiannya memang di Johor di Malaysia. Tapi pagi tadi aku dapat kabar informasi. Ini aku cerita yang ininya dulu ya. Pagi tadi dapat informasi ternyata 2 orang pelaku pengancaman pembunuhan terhadap kami yang terjadi di Johor Malaysia kemarin itu tanggal 12 malam kami buat laporan di Johor itu tanggal 11 bukan tanggal 12 jam 5 pagi menuju ke Kuala Lumpur. Jadi kami mampir ke kantor polisi di sana, kami buat laporan perihal apa yang kami alamin terkait ancaman pembunuhan itu sendiri. Setelah itu kami langsung mengejar flight kami jam 1.40 siang, tanggal 12 itu juga hari Minggu. Kami sampai rumah kurang lebih jam 8 malam, saya dapat informasi pelaku yang kami laporkan 2 orang itu sudah dipanggil, diperiksa. Nah ternyata terus pagi tadi aku ngobrol juga dengan teman di sana, informasi dia dilepas. Ternyata undang-undang yang berlaku di sana, hukum yang berlaku di sana yang diinformasikan ke saya, jika mampu bayar, kalau nggak salah sebut tadi itu Pak Sigit dari kedutaan, perwakilan kedutaan kita di sana di Johor, kurang lebih 10.000 ringgit. Jadi kalau di sana tuh mau mengancam kayak atau kejadian apapun itu yang berurusan dengan hukum, jika mampu bayar, mereka dilepas sebagai jaminan. Aku langsung bilang, loh Pak, kalau memang oke lah, saya sebagai warga negara Indonesia tidak punya hak, tidak punya wewenang apapun untuk mengatur hukum di sana, undang-undang di sana. Tapi saya sebagai orang kami yang diancam, semakin worry dong, semakin takut dong. Kenapa? Ya iyalah, orang yang kami laporkan dia masih berkeliaran di luar. Bisa aja tadi malam aja lepas konser dia berani mengancam dengan intonasi nada sangat tinggi, dengan muka beringas. Dia ancam kami bisa. Setelah perbuatannya kami laporkan, dia dibebaskan karena dia punya uang.
Tapi Pak Sigit sebagai konsultan dari kedutaan kita itu bilang, ya ini hukum yang berlaku, oke. Kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kami koordinasi ngobrol, akhirnya cobalah sharing diarahkan ke Mabes. Berharap di sini bisa semacam memberikan perlindungan terhadap anak istri kami. Karena mencari raja sangat mudah. Saya takut, saya pribadi mungkin Seno dan Moldi pun merasakan hal yang sama. Kami takut dia berbuat lebih lagi nanti, entah suruh orang atau apa, itu sujon kita lah ya. Kekhawatiran kami, keparnoan gua pribadi juga. Karena perilaku dia yang sadis banget, gua anggap sadis banget perilaku itu, biadab lah. Kita bisa bilang ini perilaku biadab. Kami sudah memenuhi semua komitmen. Alhasil kami memberikan pertunjukan selesai sukses banget. Semua tidak ada satu pun dari ribuan orang tuh nggak ada yang kecewa. Bahkan after show kita masih terima mereka untuk photo session, untuk bikin video, ya biasalah standar lah. Mereka untuk kenang-kenangan apa kita ladenin. Tapi after itu malah kita disekap dalam sebuah kamar tersebut, datang dengan kurang lebih 20 orangan. Di luar ruangan itu sendiri juga banyak sekali anaknya, karena anak gue juga ikut saat itu. Nah kan di dalam ruangan itu mereka masuk tanpa ada assalamualaikum, tanpa ada syahya apa-apa. Mereka langsung marah dengan nada tinggi, maki-maki kita dengan bahasa mereka. Kita pun nggak ngerti ya bahasa dia apa yang disebutkan. Jadi kita udah nggak berdaya, kita dibuat diem karena kita mau ngomong dibentak. Gua mau coba untuk buat dia redam, gua didorong, badan gua didorong dengan kencang, gua mundur ke belakang, keduduk, gua mau coba bangkit lagi, langsung dibentak lagi. You mati, you orang Indonesia tak boleh macam-macam di sini. You orang Indonesia tak boleh macam. Gua bilang gua mau macam-macam apa? Bro, gua apa yang gua perbuat? Kalau lu bisa kayak gini, apa yang gua lakuin jadi lu kayak gini? You diam. Dia kayak gitu terus. You sampai gua dengar, kalau bahasa kita lah ya. Kalau gue dengar lu masih ada di sekitar Malaysia, Kuala Lumpur, Johor dan sekitarnya, lu semua mati berkali-kali yang saya. Tanpa alasan yang jelas. Nah maka dari itu, setelah itu makanya kita langsung buat laporan. Itu kurang lebih singkat ceritanya. Kalau berbicara masalah apa istilahnya kejadiannya kayak gimana? Jadi bukan kronologis ya, singkat cerita lagi. Raja berhubungan dengan ya organizer. Kita kontrak dengan event organizer kontrak dengan Majestic Johor. Kita tidak ada pertemuan apa-apa ya. Kami tidak pernah kita hanya bertemu satu kali. Kita bertemu satu kali dan itu pun tidak panjang lebar bicara. Jam 1 malam, kami berangkat tanggal 9 Maret pukul 11 dari Jakarta terbang ke Malaysia. Tiba di Malaysia, kondisi kami masih lapar apa-apa, tapi tak apalah, itu teknis lah ya. Kita langsung berangkat ke Johor dengan kondisi jalan yang macet, dengan kondisi lain-lain, hal macam segala. Kita tiba di sana jam 1 malam, 1 dini hari, dengan kondisi hotel belum siap. Itu pun kami diam, masih kami coba untuk maklumin. Di situ di lobi hotel, di situ kita ketemu dengan yang namanya ini tadi ya. Nih. Coba Mas. Ini orangnya. Di kamera. Tahan. Ini pelakunya. Ini salah satunya. Tapi dia yang berstatement membunuh. Yang dilepasin ini juga berarti Bang? Dia juga. Siapa nih Bang? Ini adalah penyelenggara yang ditunjuk oleh Tourism Johor, Majestic Johor. Dan saya dapat info tadi pagi, dia ini ternyata adalah dia ini adalah pejabat, macam ajudan kalau kita di sini, ajudan pejabat. Esko itu apa ya bahasa kalau kita tuh ya? Esko pejabat daerah lah, macam itulah. Hah? Legislatif. Pejabat daerah, gubernur kalau Johor apa? Gubernuran apa dia? Pokoknya Eksekutifnya berarti ya. Semacam itu, eksekutif. Jadi dia ajudan yang dipercaya. Dia secara bekerjanya adalah sebagai ajudan salah satu petinggi di Johor. Tapi dia mendapat mandat, mungkin dia yang terima job deh, yang bikin acara ini. Nah dia bekerja sama dengan event organizer yang bekerja sama dengan kita. Jadi tak sepantasnya dia bypass. Kalau dia ada miss dengan organizer, itu urusan dia. Kalaupun dia ada masalah apa-apa, dia tegur lewat organizer tegur ke kami. Koordinasi, ada apa?
Atau yang lebih bijak lagi yang kami harapkan kalau perlu kami duduk bareng, bicara sama-sama ada apa, solusi yang apa, ada masalah apa. Sekarang orang masuk marah-marah ke ruangan, mengunci pintu, dikawal oleh para bodyguard besar-besar hitam, gede-gede badannya. Tak ada satupun orang boleh masuk. Terus kita bertanya ada apa, dia suruh kita diem, terus kita ngapain dong? Disuruh mendengarin dia maki-maki kita aja. Jadi ya kita disuruh dengar, duduk, diem, mendengarkan makiannya dia. Makian, ancaman. Intimidasi sampai duduk, kamu duduk gitu semua. Seno mau ambil bangku aja nggak boleh, duduk di disuruh duduk di lantai. lantai, kan kurang ajar banget. Ian bang berdiri didorong. Didorong. Udah kontak fisik sih sebenarnya. Jadi sampai istilahnya ini mindset ini trauma banget. Gua tuh Seumur umur aja udah pernah dibilang. Gua tuh yang namanya orang mau foto itu gua selalu welcome, gua sambut. Tidak pernah gua takut. Ini kemarin kita jadi habis dari laporan dari polisi, dari kantor polisi Johor, kita langsung ke Kuala Lumpur, 4 jam lebih perjalanan. Kita paham driver ngantuk, kita paham driver capek. Dia minta izin, "Bang, bolehlah izinnya mampir beli kopi." Oke. Begitu beli kopi di peristirahatan di pom bensin, nggak tahu ya, secara kebetulan kita parkir mobil di belakang, berhenti sedan isi bensin, bukan siapa-siapa, nggak ada kenal apa-apa, tapi anak muda. Kenapa gue bilang gue tahu anak muda? Dia turun, tiba-tiba berempat turun, driver beli, gue mau kencing, ketandas lah kalau bahasanya, ke toilet, gue keluar ini, mungkin ya 4 orang ini alhamdulillah mengenal, mungkin dia fans kita, dia mengenal. Cuman reaksi dia yang namanya mungkin ketemu dengan idolanya atau apa, dia mengejar lari 4-empatnya. Gue biasanya nggak apa-apa, santai aja, tapi karena gue habis traumatik wajah mereka, mohon maaf ya, gue nggak bermaksud apa-apa, mereka memang India, face-nya memang India banget, hitam, tinggi, kurus-kurus, tapi 4 orang lari, anak muda. "Bang Ian, mau foto, boleh tak?" Dan namanya orang trauma, gue gimana, gue langsung kayak mau nangkis, kayak mau habis itu gue ngomong sama gue, kenapa ya, udah ini banget. Terus udah itu selesai lah ya, udah kita jalan lagi sampai di KL, di bandara pun sama. Memang di Malaysia ya, Kuala Lumpur itu banyak sekali sih India lah ya, turunan ataupun apa itu banyak sekali memang itu. Tapi tak semua juga berperilaku bejat. Nah ini kita kena dengan orang yang biadab aja. Akhirnya traumatik gua tuh terus menerus di bandara pun banyak yang mau foto, di lounge, kita di lounge nunggu flight, ada yang mau foto, gua pun masih rada-rada takut. Sampai tadi malam pun gue bilang juga sama Pak Sigit yang sebagai konsultan kedutaan tersebut, gue sampai mimpi Pak, sampai ke bawah mimpi. Ini trauma gue gila banget ini, karena gimana nggak trauma, kita kayak gini macam ini dibentak-bentak, reaksi kita tuh cuman begini doang, diem gini aja. Orang maki-maki kita, tunjuk-tunjuk muka kita, apa-apa, kita pas tengah you mati. Berkali-kali ngucapin mati. Ya, dan di belakang itu kayak gini ya, jadi serombongan kayak gini. Cuman ini gede-gede badannya, gede-gede semua. Kita duduk ini. Berarti emang ada sama sekali pengamanan, Bang? Nggak ada. Karena di depan pintu pun dijagain Dijaga bodyguard. juga. Jadi Anak satupun kita di luar. Gue pinjam handphone dulu. Anak kita di luar mau masuk, kan dia bertanya-tanya dong. Bertanya-tanya nih orang tuanya kenapa? Dia bertanya-tanya. Disekap, kita disekap ruang terkunci. Akhirnya dia dengan inisiatif dia nggak mau pergi. Dia berada di depan pintu dengan bersampingan orang-orang bodyguard ini. Dia nyalain handphone. Dia rekam audio. Samar-samar lah. Cuman ya. gini, jangankan yang di luar merekam, kita perlu jelas nggak kata-kata orang itu marah-marah. Nggak ada yang marah, nggak ada yang nggak jelas. Semua nggak ada yang jelas. Dengarnya teriakan dia aja bahasanya besakan. beda. Mana ya, sebentar ya. Ini. Bukan. Oh ini soal ini dia nih. Lo kenceng nggak? Kalau kenceng itu aja. Ada bukti video Bang? Ada bukti Boleh. video. Kan ini kencang nih. Ini pun anak gue yang rekam dengan diam-diam. Gimana kita mau megang handphone video dia? Bisa ditonjok abis kali kita. Tanggapan dari polisi Johor seperti apa Bang? Lu bayangin aja suara sekencang ini. Ini di dalam ruangan. Dari ruangan. Di luar. Bukan ini yang rekam dari luar, Oh, dari luar. dari balik pintu. Tidak berani ngerekam kita. Suara dia. Ini memang terjebak ya Bang di dalam, tidak ada yang menjaga dan Bukan terjebak, dikondisikan. Asumsi kami dikondisikan. Karena apa? Lepas konser, dia giring kita ke ruang ke backstage. Dia bilang ada dari kementerian, ada dari kedutaan, ada dari petinggi Malaysia mau jumpa awal. Mereka fans sama Raja. Mau foto. Ya kita welcome lah. Maulah kita.
ke belakang, kita tunggu. Sementara tunggu itu nggak datang-datang, orang ini silih berganti datang minta foto fans kita yang punya akses ataupun bisa masuk, dia masuk foto sampai bikin video bla bla. Udah lepas 30 menit, gue tanya sama IO-nya, mana tuh orang yang dijanjikan datang? Belum terjawab omongan gue, itu orang masuk si gerombol itu dengan kunci pintu langsung. Gue tuh sempat sama Seno sama, gue berdua Seno sama, pikiran awal apa coba? Ini ngeprank, karena acara itu sukses banget, apa ini ngeprank ya? Karena kenapa kita berpikiran ini ngeprank? Tidak ada apa-apa, Nggak ada sama sekali, nggak ada curiga, nggak ada indikasi macam-macam tuh nggak ada sama sekali. Happy lah acaranya happy. Makanya itu yang pertama dia datang langsung tendang meja, marah, Tendang meja. meja ditendang, tunjuk-tunjuk muka. tunjuk muka. Nah ini yang akhirnya kita punya kesimpulan, ini kayaknya sudah dikondisikan, kondisional banget. Dikondisikan, kita dibuat diam dulu di tempat, Menunggu. baru disekap dikunci. Kita menunggu abis foto session itu, pokoknya ada yang terakhir ini dari kementerian mau foto dijebak itu, jadi ya udah kita tungguin. Tahu-tahu segerombolan bodyguard dan para India itu datang langsung nunjuk-nunjuk, marah-marah, ngunci pintu, nendang meja, ngedorong, melempar botol, maksa dia duduk di bawah segala macam. Ini yang lebih kurang ajar lagi tuh tahu satu, kita tuh bawa anak loh. Kita bawa anak, kita mau tunjukin ke anak kita begini cara orang tua kalian kerja loh. Entertain itu seperti ini loh. Kalian harus memanusiakan manusia loh. Kita kasih pendidikan terhadap mereka untuk melihat langsung bagaimana orang tuanya cara bekerja. Begini cara menghadapi orang ya begini-gini. Setan banget nggak? Biadab banget nggak? Di hadapan anak kita dibentak, di bahasa mereka tuh puki itu apa ya? Tunjuk muka. barang cewek gitulah. Tunjuk muka. Diam lo, anak saya lagi digituin, anak gua pokoknya digitu dia. Jadi nggak boleh. Jadi gila kan, kita yang mau berbangga terhadap anak kita malah dipermalukannya lewat begitu. Anak kita pun diam, shock banget, diam juga karena anak kecil seumuran masih sekolahan dibentak oleh orang-orang besar dengan kata-kata kasar. Jadi makanya terlalu over. Makanya saat diperiksa polisi sana, kalian ada cedera nggak? Sangat cedera, gue bilang, cuman bukan cedera fisik, cedera mental kita. Sampai ngelihat gue di pesawat ini aja sebelah gue ada orang India hitam, parno gue kayak takut gitu lihat muka orang itu. Ini kita bertiga ini benar-benar nggak berdaya sama sekali. Bang, tahu nggak sih apa motifnya gitu bang, dugaannya kenapa? Itu Atau yang mereka kita menyampaikan? Saat kejadian kami tidak tahu sama sekali. Cuman memang terlontar kata-kata dia di antara keemosian dia itu terlontar. You bikin malu, tak mau konser, tak mau show. Sementara kita sudah konser. Gue bilang dong bro, apa yang lu bilang? Terus kalau memang lu bilang kami tak mau konser, itu yang lu lihat tadi siapa di atas panggung? Setan? Siapa itu hantu? tapi nggak bisa ngomong. Tapi kita nggak bisa ngomong kan? Kita mau ngomong, jadi dia bilang, you tak mau konser. Macam mana tak mau konser? Tuh, iya udah ketularan bahasa sana dia. Raja aja pada band-band lain apa Raja aja yang waktu itu? Raja. Jadi kita tuh diundang sama acaranya itu diundang kayak acara pemerintahan lah, tourism Johor, Majestic Johor, sampai Ian tuh dibilang awalnya mau dijadikan duta Johor buat pelancongan sana. Kan gue tanya habis kejadian itu mau nggak jadi duta sana kan? Boro-boro. Jadi boro-boro sana nginjak membayang sana aja udah takut kan? Diancam mati loh. Berarti tudingannya itu nggak mau karena nggak mau konser menurut mereka. Menurut mereka nggak mau konser, tapi kan mereka marahnya tuh setelah konser. Nah, itu kalau mau marah sebelum konser kan, misalkan nih ada nih dia mendengar kata misalnya Raja nggak mau konser. Kalau dia manusia ya, dia punya otak. Kita sudah di negara dia loh. Mana mungkin kita nggak konser. Kalau penegasannya itu sebenarnya dari penyelenggaranya atau dari ajudan pejabat? Sempat konfirmasi nggak? Penyelenggara ya ajudan. Orang yang sama. Iya, ini setelah acara itu sempat koordinasi nggak dengan penyelenggara tadi itu siapa? Apa langsung pulang atau gimana? Tadi itu siapa? Setelah Dia yang pelakunya. Dia itu tuh di sana itu yang ditunjuk sama pemerintah. Dia penyelenggaranya dari pemerintahan dia. Jadi seperti apa ya kalau kita di sini tuh kayak kementerian bikin acara, perwakilan dari kementerian A, terus A carilah orang produksi,
apa tuh pariwisata ya jatuhnya. Pariwisata, dia pelancongan pariwisata. Tapi beneran tidak tidak main fisik sama sekali mereka. Tunjukin tadi Pimpronya. Tanggapannya seperti apa, Bang? Foto yang ditunjukin tadi Pimpronya itu. Pimpro, dia pelaksana, penyelenggara dia. Pelaksana Tapi memang lokalnya. yang membiayai acara itu dari Dia. pihak pemerintahan. Dari pemerintahan ke dia. Oh, iya, iya. Tapi untuk pembayaran mana? Kalau pembayaran Lancar semua. semua. Kalau masalah kontrak semua aman, nggak ada apa-apa. Nggak, maksudnya pas di saat direkap itu pembayaran sudah lunas kan? Sudah lunas Sudah semuanya. beres. Karena kami gini, kami juga punya syarat dan ketentuan dong. Kami punya riders. Apalagi kita di Indonesia aja menerapkan itu. Sebelum kita berangkat semua sudah beres dulu. Apalagi negara jauh. Tapi kalau di Indonesia kita murni fix semua sampai ke uang makan, sampai semua itu kesejahteraan itu aman dulu. Kita masih kasih keringanan. Oke lah, semacam kayak uang di sana, uang jajan nggak apa-apa nanti aja. Yang penting kontrak fee kita beres. Itu kita kasih keringanan sudah. Bang, di dalam ruangan itu berapa lama kira-kira? Setengah jam lebih kurang. Setengah jam lebih. Lebih kurang setengah jam. Dan akhirnya bisa keluar gimana, Bang? Dia sendiri pergi habis Dia pergi habis pergi banting meja, lempar ini hampir kena. Lempar ini apa? Aqua. Dia habis minum gitu langsung. Dia sendiri aja pelakunya ini. Iya Dia pokoknya berdua. ancaman dia. Berdua dengan bodyguard yang lain mengawal. Ancaman dia tuh pokoknya pulang nggak usah difasilitasin mobil, pesawat di cancel, terus kalian mati di sini. Waduh, dalam kondisi cuman bertiga begini nggak boleh ada siapapun selain raja bertiga. Gue bilang nih kenapa artisnya ya yang diserang? Kalaupun lu ada masalah di luar sana nggak langsung ke kita gitu. Ya itu kita bingung mau ngomong sepatah kata aja dibentak. Mungkin ada yang berpikiran, berpendapat sampai mungkin bahkan di dalam tadi juga ngobrol-ngobrol dengan ketawa-ketawa cerita kita gini. Kami memaklumin, tapi kalau seandainya kita semua ada di situ, film juga kalah. Film juga kalah. Gue selalu sebut ini melebihi kayak teroris, walaupun gue belum pernah tahu macam mana teroris lah ya. Tapi kita lihat dari film Kayak ini kita datang ke suatu negara, tiba-tiba didatengin para tentara, dikunci, kamu duduk. Intimidasi. Seperti itu. Kayak kata. gitu rasanya sama. Katanya setelah ini jadi trauma nggak sih datang ke Sangat Malaysia? trauma. atau Kita tuh apa? ada agenda bulan puasa, bulan April, awal puasa kita ada agenda di Kuala Lumpur. Ini kita mau diskusi dulu. Kalau pengamanan di sana kurang, kami nggak mau berangkat. Tawaran itu banyak. KL, Johor, Sabah, Johor apa? KL, Sabah, pokoknya daerah Malaysia lagi. Gue takut, gue bilang. Habis kejadian ini takut. Karena di sana ternyata ya acaranya itu tidak perlu pakai polisi ya. Nah, bedanya dengan Indonesia begitu ternyata. Jadi Kita baru pengaduan tahu itu- tadi juga ngobrol sama teman. Kita kan melihat di sana, kita coba merenung lah ya. Kok nggak ada polisi ya kemarin? Ternyata pas menurut teman yang di sana nggak tahu sistem atau kebiasaannya memang tidak ada polisi macam kita di sini. Kalau kita di sini kan selalu ada tuh polisi untuk keamanan, baik itu untuk acara ataupun artis. Nah di sana nggak ada. Berarti nggak ada pengamanan khusus untuk Mereka ada security bodyguard itu tadi dikira buat raja, ternyata untuk dia orang. Bang, tadi apa respon Mabes pihak dalam? kepolisian? Kalau di sini tadi kita makanya kita hanya bertanya dulu, minta petunjuk. Di sini mengarahkan karena lokus deliktinya adalah di luar negeri, antar negara ke Interpol. Diarahkan dengan Interpol. Ya mungkin kalau jam segini kita sudah nggak mungkin ke sana, mungkin besok kita akan coba koordinasi dengan di Interpol. Berarti besok ada rencana untuk itu. Pasti kita akan harus ada karena jujur ya itu tadi takutlah kalau ada apa-apa. Yang lebih menakutkan lagi, si pelakunya udah dibebaskan. Ya, karena dia punya duit dan undang-undang di sana mendukung, nah, dia bebas. Dia dalam kurungan aja kita was-was, Iya. Teman-teman apalagi dia Raja udah mungkin- dibebaskan. Teman-teman Raja mungkin harapannya seperti apa sih? Pengennya gimana gitu? Apa ditahan? Iya. Raja itu pada dasarnya nggak mau ada musuh. Gue tuh pengen malam itu juga Ian suruh clearkan petinggi di sana bahwa tuh orang ke sini ceritakan ke kita masalahnya Satu apa. petinggi di sana, satu petinggi dari tourism itu ada namanya Dato Aslan. Aku sebut aja di sini nggak apa-apa. Mudah-mudahan media kita didengar mereka di sana. Namanya Dato Aslan. Beliau ini adalah semacam penasehat karena aku nggak paham ya bahasa di sana. Kalau aku menganalogikan dia semacam penasehat, dia semacam petinggi, salah satu petinggi. Dia datang ke hotel, ke kamar setelah kami diintimidasi, kita mau packing, di sela-sela packing dia datang, dia bilang, dia minta maaf, buat aku maaf, nah inilah, dia datang, dia ngobrol, Ian, saya beri jaminan kamu,
dengan kumpulan raja saya beri jaminan kamu sampai Kuala Lumpur kamu aman, saya garanti. Aku sempat mikir, kamu jamin kami sampai Kuala Lumpur, di jalan macam-macam tak tahu terjadi apa-apa, macam mana? Dia diam. Gini aja deh Dato, aku manggil beliau karena beliau petinggi, aku hargain beliau, aku panggil Dato. Gini aja deh Dato, boleh tak kalau memang Dato seorang petinggi, Dato kenal dengan mereka yang punya pelaku ini, saya tahu, boleh nggak Dato jumpa beliau, mereka, Dato minta surat pernyataan. Waktu itu ya malam kejadian setelah itu, sebelum kami melaporkan ke polisi, Dato tolong mintain pernyataan dari yang mengucapkan ancaman buat cabutan. Dia cabut ancamannya secara tertulis. Apa jawaban seorang petinggi? Itu bukan urusan saya, tak bisa jamin itu urusan event organizer. Damn, fuck lah gue bilang. Dia nggak bisa garansi, saya cuma bisa garansi kalian selamat sampai ke L. Itu aja ngomongnya. Tapi dia tak jamin orang itu mau cabut. Iya. Artinya masih boleh, pengancamannya itu masih berlaku. Tadi siang setelah gue teleponan sama teman gue di Kuala Lumpur, baru katanya ada Dato Azlan yang hubungin, macam mana Ian cabut ancaman ini, orang ini boleh nggak cabut, boleh nggak cabut ancaman, gimana nih ininya. Gue bilang kita ikutin aja prosedur yang berlaku, kami sudah melapor kok, ikutin aja ketentuan undang-undang di sana seperti apa, hukum di sana seperti apa, kita ikutin aja. Tadi aku cuma titip pesan kepada Pak Sigit, lupa gue Pak Sigit Widianto ya kalau nggak salah sebut ya, yang sebagai perwakilan kedutaan, gue cuma titip Bapak, punten dengan hormat, saya secara pribadi dan manajemen Raja mohon bantu monitor aja prosedur hukum di sana. Saya nggak mau ini berhenti di tengah jalan. Jalankan sesuai undang-undang yang berlaku, ketentuan hukum yang berlaku, itu aja. Dan tapi di sisi lain, jujur, saya mewakili teman-teman Raja, saya respect sama kepolisian sana. Saya terima kasih banget. Kami dari manajemen Raja mengucapkan terima kasih terhadap kepolisian Johor. Respect, cepat, good banget itu. Itu baru apa namanya ya? Tindakan cepat untuk mengamankan. Bang, tapi biasa ke Interpol itu agendanya hanya untuk permintaan perlindungan atau ada menuju ke arah laporan? Kalau laporan kan sudah, laporan sudah di lokasi kejadian. Jadi ke sana ini kami kayak semacam ke Mabes mengarahkan ke Interpol, itu perlindungan diri kami dan keluarga, anak-anak kami. Kan kita tidak tahu ya sifat manusia ya. Siapa tahu dia dendam, siapa tahu dia suruh orang, bayar orang untuk celakain kita, nauzubillah min dzalik. Ya. Besok rencana jam berapa mungkin Bang? Aku koordinasi dulu. Oh, nanti berkabar aja berarti ya. Iya. Ya, udah. Terima kasih banyak ya. Ada video yang lapor itu. Laporannya sana ada video di kantor polisi. Ada fotonya. Boleh upload dulu. Apa? Video. Ada foto yang bagian apa?